Halo semuanya, yuk belajar bareng dengan kita mengenai lembaga keuangan negara, yaitu Bank Indonesia. Unsur-unsur apa aja sih yang ada di Bank Indonesia itu? Pertama, dasar hukum lembaga. Kedua, tujuan, tugas, fungsi, dan wewenang. Ketiga, keanggotaan lembaga. Dan yang terakhir, sejarah kelembagaan. Simak videonya ya. Landasan hukum dari Bank Indonesia. Yang pertama, Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa domestik, serta stabilitas nilai mata uang rupiah terhadap valuta asing. Fungsi yang dimiliki Bank Indonesia diantaranya, yang pertama, sebagai bank sentral negara Indonesia, yang kedua, sebagai lembaga otoritas moneter, ketiga, penjaga stabilitas sistem keuangan, dan yang keempat sebagai lembaga penerbit uang rupiah. Tugas yang dimiliki Bank Indonesia diantaranya, yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Wewenang yang dimiliki oleh Bank Indonesia, yang pertama, dalam kebijakan moneter, menjual dan membeli surat berharga pemerintah, menentukan tingkat diskonto, mengatur cadangan wajib minimum, dan juga mengatur kredit. 2. Mengatur kelancaran sistem pembayaran dengan membuat aturan, standar, dan prosedur dalam peredaran uang. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengawasi kegiatan lembaga keuangan atau perbankan, dan bertindak sebagai lender of the last resort. Keanggotaan Lembaga Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI merupakan bank sentral Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali moneter, Bank Indonesia memiliki struktur keanggotaan yang kompleks, yang masing-masing jabatannya memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Memahami struktur jabatan di Bank Indonesia akan membantu kita lebih memahami peran penting lembaga ini dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Yang pertama yaitu Dewan Gubernur Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, pimpinan dari Bank Indonesia disebut dengan Dewan Gubernur. Menurut undang-undang tersebut, gubernur adalah pemimpin yang merangkap sebagai anggota Dewan Gubernur. Kemudian, terdapat Deputi Gubernur Senior, yakni wakil pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur, serta Deputi Gubernur, yaitu anggota Dewan Gubernur. Tugas dan wewenang dari Dewan Gubernur. Pertama, Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. Kedua, Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. Ketiga, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Untuk diketahui, Bank Indonesia saat ini dipimpin Peri Warjio, yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023 sampai 2028. Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, Peri Warjio juga merupakan Gubernur Bank Indonesia pada periode 2018 sampai 2023. Ia terpilih untuk kedua kalinya berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38/P tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2023. Keanggotaan yang kedua ada Deputi Gubernur Senior. Wewenang Deputi Gubernur Senior yang pertama, menyusun dan merancang kebijakan di bawah arahan Gubernur. Yang kedua, melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional Bank Indonesia, termasuk stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Yang keempat, mengkoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal dengan lembaga keuangan lainnya.
Untuk diketahui, yang menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia saat ini adalah Desti Darmayanti. Desti Darmayanti ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74/P tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024. Masa jabatan ini berlaku selama 5 tahun. Keanggotaan yang ketiga yaitu Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tugas dan wewenang. Deputi Gubernur Bank Indonesia adalah jabatan strategis yang memiliki tanggung jawab lebih spesifik dibandingkan dengan Deputi Gubernur Senior. Biasanya ada beberapa Deputi Gubernur yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang yang berbeda, seperti kebijakan moneter, pengelolaan sistem pembayaran, atau pengawasan perbankan. Wewenang Deputi Gubernur. Yang pertama, menangani kebijakan moneter, termasuk penetapan suku bunga, kebijakan devisa, dan stabilitas harga. Yang kedua, mengawasi stabilitas keuangan dan pengelolaan sistem pembayaran di dalam negeri. Yang ketiga, mengelola dan mengawasi perbankan serta lembaga keuangan non-bank. Yang keempat, mengkoordinasi dengan lembaga internasional dan regional dalam hal kebijakan ekonomi. Saat ini, terdapat 5 Deputi Gubernur Bank Indonesia yang mendampingi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Mereka adalah Desti Darmayanti, Deputi Gubernur Senior, Cuta Agung, Aida Suwandi Budiman, Filianingsih Hedarta, dan Rizky Perdana Gozali. Keanggotaan yang keempat ada Direktur Eksekutif. Keanggotaan kelima ada Kepala Departemen. Keanggotaan keenam Manajer Divisi. Dan keanggotaan yang terakhir atau yang ketujuh Staf Bank Indonesia. Struktur jabatan di Bank Indonesia dirancang sedemikian rupa agar setiap posisi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Dimulai dari gubernur hingga staf, semua elemen dalam organisasi ini memiliki tugas dan wewenang yang terkoordinasi dengan baik untuk memastikan kebijakan moneter dan stabilitas keuangan terlaksana dengan optimal. Peran gubernur dan deputi gubernur menjadi kunci dalam menentukan kebijakan strategis, sementara direktur eksekutif dan kepala departemen memiliki peran penting dalam implementasi dan operasionalisasi kebijakan. Dengan struktur jabatan yang solid dan terorganisasi, Bank Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan dan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Sejarah Bank Indonesia bermula dari pendirian The Javas Bank atau DJB pada tahun 1828 oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang mencetak dan mengedarkan uang. Setelah Indonesia merdeka, DJB dinasionalisasi pada 1 Juli 1953 resmi menjadi Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Pada awalnya, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral sekaligus bank komersial. Peran Bank Indonesia mengalami perubahan penting melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menegaskan tujuan utama menjaga kestabilan nilai rupiah dan memperkuat independensinya. Amandemen selanjutnya memperluas peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran dan sistem keuangan terutama menghadapi krisis global. Nah, kalian sudah pada paham kan apa itu Bank Indonesia? Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami unsur-unsur yang ada di Bank Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa belajar kembali materinya. Sampai jumpa!